Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Fatira. Saya sebagai konselor pada siang hari ini. Sebelum itu, tujuannya kalian kesini untuk apa? Tapi sebelum itu, saya mau kalian memperkenalkan dirinya dulu terlebih dahulu. Mulai dari kita. Kenalkan, nama saya Fida Idris. Saya apa Mulyadi. Saya Habibah. Tujuannya Anda kesini itu untuk melakukan apa ya? Sebelum itu dari Firda ingin melakukan konselor tentang mengenai apa? Kalau saya sih akhir-akhir ini sering mereka kan saya di sini tuh cuma tahu gimana caranya dari kehidupan saya juga membahas. Kalau dari kamu? Kalau saya mau cerita-cerita tentang pengalaman tentang seperti itu saya selama Ini Pak. Kalau dari saya juga ingin mengkaji dengan pengalaman dan juga mau tahu kalau dari orang lain itu bagaimana sih caranya mereka menghadapi Sebelum itu saya mau tahu dulu, sebelum mengalaminya kalian overthinking tersebut, apakah kalian pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya ataukah memang sudah mengalami dari dulu masalah overthinking tersebut? Saya mau tahu dari Firda. Menurut saya bahagia itu kan dari umum bahagia. Nah, bahagia itu mungkin hari-hari ibaratnya bagaimana kalau kita saya yang kumpul itu juga istirahat Dari kami, biasa saya juga senangnya saya harus bahagia tapi jadi pentingnya datang itu overthinking biasa langsung ke lagi saya overthinking itu sebenarnya kadang-kadang didatangnya memang akhir-akhir ini lumayan sering gitu, tapi kalau untuk perasaan diri sendiri pastinya lagi komunikasi sama keluarga atau lagi fokus sama keluarga itu bahagia, tapi kan saya pernah tahu sekalipun tuh sama keluarga itu sudah lumayan lama, jadi kalau untuk perasaan bahagia sama kasus tuh mungkin pas fokus sama keluarga. sebelum itu saya mau tahu juga gejala awal munculnya overthinking itu karena apa ya? Saya mau tahu dari Firda. Jadi takut gagal ya, karena kayak misalkan gagal kayak ini gimana dia kayak ini udah overthinking saya pikir bagaimana gitu. Kalau boleh tahu gagalnya itu dari akademik kah atau ada faktor hal lain yang membuatnya Firda itu merasa gagal? Itu sih semuanya ya, jadi misalkan kita juga kayak dari saya sendiri kayak gak bisa gitu gitu. Kalau dari Fahmi? saya seperti overthinking itu seperti memikirkan masa depan karena kan tahu kita sebagai anak yang lain toh sudah harus bagaimana masa depannya harus bekerja keras gitu, jadi kalau misalnya itu juga pemenuhan harapan keluarga itu harus dipenuhi begitu, jadi itu yang buat saya Kalau dari saya sebenarnya ini banyak hal yang dicerita, kayak misal dari faktor pertemanan juga ada, kayak kadang merasa tidak dekat lagi sama temanku seperti yang dulu, seperti waktu sebelumnya, jadi kayak merasa berpikir kira-kira kenapa bisa begini gitu kan, kenapa tidak bisa seperti dulu lagi, atau mungkin ada salah dari saya, atau pokoknya berpikir berlebihan tentang itu. Begitu juga kalau dari akademik juga begitu pastinya, karena sekarang kan kita sudah beberapa ini semester 4 ini dari sebulan juga masih di akhir semester, yang pastinya beban tugasnya itu masih banyak, dan kadang kayak merasa takut begitu ya, karena akhirnya nanti kalau misalnya ini tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan, atau mungkin menurun dari sebelumnya, dan juga pastinya ini juga berhubungan dengan
dari orang tua juga, pastinya kan keluarga juga harapan kita bisa menjalani perkuliahan dengan baik lah, tapi kayak pasti punya harapannya, punya ekspektasinya masing-masing, jadi kayak itu bikin makin kepikiran bagaimana kalau kedepannya begini, kalau tidak sesuai dengan. Jadi tujuannya kita pada siang hari ini itu tentang overthinking mengenai masalah dan kegiatan keluarga yang memberikan kepada kita, walaupun kitanya sendiri keluarga sendiri menganggapnya tidak, tapi kita yang menganggapnya iya. Oke, masalah yang kedua dari faktor sosial. Masalah dari faktor sosial yang saya dapat itu dari teman-teman adalah bagaimana cara menanganinya, kayak pertemanannya itu mulai kayak hancur juga ya sama teman-teman, mulai kayak menjauh dari teman-teman karena ada faktor lain dari keluarga itu juga. Jadi kita akan fokus ke mengenai keluarga. Sebelum itu saya mau tahu keluarganya Firda akhir-akhir ini sering melakukan seperti apa ke Firda, entahkah ada support atau enggak kepada Firda sendiri, itu bagaimana? Mungkin saya berada kan di keluarga yang mungkin pendidikannya itu kayak pendidikan banget lah, itu terus kayak saya kan anaknya kayak tidak gimana kan soal pendidikan, kayak tak pikir gimana gitu, cuman keluarga tuh kayak aku juga itu kayak bilang luar biasa dari saya, sedangkan saya dia aja gitu, jadi itu maksudnya kayak bukan sih kayak anak gitu, tapi kalau soal support orang tua dan orang tua tuh kayak nggak pernah gitu, kayak harus mikir begini, harus mikir begini, terus sebagai anak kayak dia orang tua tuh suka banget lah dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu, cuman kayak mungkin kalau udah kayak bisa kayak nggak sih kayak melebih dari anak-anakku, karena saya rasanya kayak Untuk yang mau tahu dulu dari faktor seorang kakak, apalagi Firda punya kakak, itu katanya memberikan sesuatu ke ibunya Firda atau orang tuanya Firda itu dalam bentuk seperti apa? Apakah kakaknya sudah lulus kah, ataukah kakaknya juga masih dalam proses perkuliahan? aku kebetulan sudah lulus dan terakhir tuh kami bilang soal pendidikan itu dia kayak kejar betul-betul kejar pendidikan, jadi dan sehari dia kan cuma gitu ya, dan itu alhamdulillah laku semua, sedangkan saya baru masih semester 4 kayak ada yang berbeda pikir di situ kak, di situ kayak ya bisa kayak nggak sih kayak kata-kata aku begini jadi tuh dia kayak di situ pikirin semuanya gitu. Dari pengalamannya dari kakaknya Firda mengambil contoh, itu saudaranya sendiri Firda atau kakaknya sendiri Firda sekarang apakah sudah bekerja atau belum? Bekerja sih belum, karena aku sekarang itu tidak dikerja dan keluar, jadi mungkin kerja juga lain tapi lagi Baik, sebelum itu saya kembalikan dulu ke kami. Dari kami sendiri apa yang dirasakan akhir-akhir ini tentang overthinkingnya, entahkah dari faktor yang tadi disebut dari faktor keluarga, apakah keluarganya kami pernah menuntut sesuatu kepada kami ataukah ada hal lain? Kalau dari saya sendiri itu mungkin itu dari faktor keluarga juga, mungkin dia keluarga itu sebenarnya mencoba gitu, tapi mungkin dari saya sih, kalau dari keluarga sendiri itu mensupport terus dia, mendukung terus dia, tapi dari saya yang selalu berpikir bahwa bagaimana masa depan nanti ini kalau misalnya lulus insya Allah di sini di perkuliahan, mau jadi apa, terus mau langsung bekerja atau lanjut dulu lagi pendidikan, atau itu yang selalu kupikir, karena keluarga itu dia yang penting ikuti saya jalanmu. Saya kayak jalan itu yang bagaimana, saya juga bingung sebenarnya bagaimana nanti masa depanku, menghasilkan kebijakan, bisa menghasilkan keluarga kebijakan. Itu mau tanya juga, apakah kami sendiri punya saudara atau kakak atau adik yang bisa dibilang sama seperti
Firda pengalamannya? Kalau saya kan punya kakak dua perempuan semuanya itu sudah bekerja sama. Dari pendidikan apakah kakak tersebut kuliah juga atau langsung bekerja? Kalau yang kakak pertama itu dia langsung bekerja kan sudah menikah tuh. Terus yang kedua itu dia kuliah sambil bekerja. Kalau dari suaminya sendiri apakah sama seperti kakaknya sebelumnya bekerja juga ataukah memang fokus di perkuliahan? Saya fokus di kuliah. Akhir-akhir ini di perkuliahan apa yang sering kami rasakan? Ya, tadi yang selalu berpikir itu tentang misalkan dari jalan ini perkuliahan bisa lulus dari Sebelum awalnya muncul overthinking itu, adakah faktor sosial yang membuat yang kami sampai berpikir overthinking tersebut bahwa bisa nggak sih saya jalani ini, bisa nggak sih? kalau faktor sosialnya nggak ada karena lingkungan sosial itu kurasa bagus-bagus sih. Dari pikiran itu sendiri sebenarnya selalu kasih faktor itu. Apakah kami sering menyendiri ataukah kami bergaul sama teman-teman? Kalau bergaul jadi sering juga menyendiri begitu. Misalnya kalau kan saya ngekos kan, kalau misalnya di kos jadi enak misalnya kalau kerja tugas sendiri begitu. Terus misalnya kalau nongkrong ya tidak pernah kerja tugas karena kan saya bedakan antara lingkungan sosial sama akademik. Di kos pun kami sering merasakan perasaannya kalau saat sendiri itu seperti bagaimana? Ya seperti tadi ya selalu itu kalau misalnya kerja tugas selalu memikirkan masa depan saya. Kalau selesai ini pendidikan tuh bagaimana ya selanjutnya. Untuk akhir-akhir ini kami di perkuliahan nilainya menurutnya kami apakah menurutnya kami itu cukup puas terhadap nilai yang sudah kami perjuangkan selama ini ataukah kami merasa kayak gagal terhadap nilai tersebut? Jujur kalau masalah itu menurut saya gagal sih karena kan saya tahu sebenarnya saya bisa lebih tapi tidak tahu kenapa saya selalu kayak menghindar dari tugas-tugas begitu, selalu kerja tugas di min satu hari deadline begitu. Terus apa sih ya kayak begitu sih yang kalau misalnya overthinking tentang tugas-tugas sih, tentang kan misalnya kalau selesai tugas itu bagaimana nanti biasanya tidak sibuk dan nilai H-1 dikerjakan itu Fahminya sendiri ada faktor lain yang sampainya Fahmi sendiri untuk mengerjakan H-1 sebelum deadline itu ada faktor apa sih kenapa bisa Fahmi sampai kerjakan tugas sampai detik-detik terakhir? kalau faktor lain tidak ada sih, cuma dari saya sendiri memang sadar kan dari sendiri toh saya memang selang di deadline selang di ini gitu juga. Jadi saya ulur tuh terus gitu pastinya sudah dan saya pastikan dari faktor lain. Apa yang Fahmi rasakan untuk mengulur-ulur terus waktu itu sampai tugas dari ditentukan? Apa yang didapat dari Fahmi sendiri? Apa yang dirasakan? Kenapa menentukan tugas tertentu? Nah, jadi karena saya ulur-ulur waktu karena merasa kalau misalnya ini tugas tidak terurus di bisa di misalnya dilihat contohnya punya teman begitu terus bisa mungkin dikerja dalam 30 menit 1 jam begitu. Jadi lain sebenarnya yang lalu. Dari Habibah sendiri bagaimana perasaannya terhadap keluarganya sendiri Habibah? Apakah ada memang hal yang dari keluarga sendiri yang mengatakan Habibah itu harus begini, Habibah itu harus seperti ini, ataukah memang dari Habibahnya sendiri yang dirasakan? Kalau dari keluarga, kalau
menurutku kalau saya tuh tidak menuntut banyak untuk itu, kayak dia cuma bilang mendukung saja apa yang bisa lakukan. Kayak kalau menjelaskan kan orang tua tuh tidak tahu bagaimana itu sistem perkuliahan, bagaimana itu aturan-aturan yang ada dalam perkuliahan begitu. Jadi kayak mereka cuma bisa mensupport tapi tidak menuntut juga kayak harus selesai. Misalnya waktu saya kayak kan biasa 4 tahun, orang tua biasanya kan tahunnya segitu kan kalau kuliah, tapi mereka nggak pernah gas-gas itu. Jadi kayak cuma tanya di kabarku bagaimana, keseharianku bagaimana, adakah masalah yang bikin terkendala begitu. Tidak pernah yang kayak bilang harus ini kuliahmu baik-baik yang kayak bagaimana begitu, yang kayak menuntut gitu. Tidak pernah sih itu kakak. Jadi memang dari pasti perasaan yang seperti itu dari kitanya gitu. Terus kayak dari sebelum-sebelumnya kok keluarga ini memang kayak punya apa sih, kayak mereka tuh berpikir saya tuh bisa gitu. Kayak mereka punya kayak semacam ekspektasi lah sama saya begitu. Tapi saya yang menjalani ini kayak merasa sih kalau sebenarnya saya enggak seperti yang ada di dalamnya orang tua atau keluargaku, kayak kakakku. Bahkan pernah juga bilang sama kakakku kayak bertanya apa ada pak ekspektasimu ke saya, bilang jangan terlalu banyak ekspektasi sama saya, kayak saya enggak bisa itu sih, enggak seperti yang ada di dalam kalian. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai ya tolong dimaafkan gitu ya. Tapi kayak kakakku bilang tidak apa-apa sih, tidak begitu sih, kayak jalani saja apa yang dijalani sekarang, kayak kuliahmu begitu, kuliahmu sudah baik-baik, kerjakan semuanya semaksimal mungkin, jangan memikirkan nanti hasilnya bagaimana, hasilnya bagaimana, tapi nikmatin saja prosesnya. Itu dari keluargaku begitu, tidak menuntut saya untuk sempurna. Tapi memang ada beberapa hal yang bikin begitu tadi kayak sudah ada nih merasa ada ekspektasinya orang-orang ke saya. Terus saya juga berusaha untuk sebaik mungkin, tapi kadang memang ada hasil yang terasa tidak sesuai dengan apa yang sudah saya targetkan begitu. Misalnya saya contohnya saya kalau melakukan tugas kan biasa ada menurutku kayak tugas yang sudah bagus itu ini harusnya, ini memang ada ini itu untuk mengerjakan tugas itu saya rasa kayak agak kurang dibanding yang sebelumnya, lebih sering menunda, lebih sering proses gitu. Jadi hasilnya pun akhirnya rasanya kayak tidak maksimal karena dikerjakannya akhir. Atau kan dulu kalau misalnya ada tugas itu saya tuh biasanya paling maksimalnya itu 1 hari jedanya dengan deadline. Tapi sekarang ini seperti susah sekali untuk seperti yang sebelumnya gitu. Pasti tugasnya itu di hari deadline-nya kayak sisa beberapa jam, kayak dipikir oh ini tugas bisa dikerjakan beberapa jam sebelum deadline, yang waktu-waktu yang harusnya bisa dikerjakan untuk tugas malah dialihkan ke hal-hal lain yang tidak terlalu penting begitu, kayak misalnya cerita sama teman, juga sosmed begitu. Jadi apa yang harusnya bisa dikerjakan itu malah tunda. Dari Habibah sendiri tadi dikatakan dari saya dapat adalah dulu suka jaga tugas tepat waktu ya, sekarang kayak pas deadline. Itu adakah faktor lain yang membuatnya juga sampai menunda atau entahkah Biba sendiri yang merasakan lelah atau bagaimana, dan tentunya Biba sendiri? Kalau dari saya sendiri memang masalahnya makin naik
menurunlah ambisinya, karena memang sebenarnya saya dari dulu bukan di orangnya juga ambis sekali, ambis banget betul lagi kayak kan saja semuanya dengan baik, tapi bukan yang mau sekali sempurna, cukuplah baiklah begitu, kerjakan semuanya dengan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi mungkin kalau untuk waktunya jadi tidak kayak dulu lagi yang selalu bertugas itu ada juga waktu dan juga itu tidak pas untuk di waktu itu, apa ya, mungkin ada kayak motivasi gitu, kayak merasa betul jika ini betul jalan ke di sini, betul di apa yang saya alami, kenapa kayak lagi ada di situasi yang kepikiran gitu ya, betul jika ini sesuai, jika ini sama denganku. Apalagi saya keadaan ini lebih sering kos, lebih sering sendiri, jarang sama teman itu yang keadaan yang biasanya kalau ada teman kan kayak juga sama-sama, jadi kayak ada faktor yang mendorong. Tapi karena sekarang lebih sering sendiri, ya sudah, itu yang bikin kayak pikir bisa gini nanti dikerjakan lebih baik, karena hal yang lain dari saya sendiri faktor Habibah sendiri kan akhir-akhir ini sudah mulai juga menghindar dari teman-temannya, menghindar dari sosialnya. Habibah sendiri kenapa merasakan hal itu, kayak menjauh dari teman? Adakah hal dari teman-teman sendiri yang kayak merasa Habibah kayak menjauh sendiri memang karena entah temannya jauh lebih bagus nilainya, jadi Habibah itu menghindar kan, atau faktornya seperti itu, atau memang Habibahnya sendiri yang mau menjauh dari temannya? Itu nggak ada lagi faktor yang kayak lihat teman lebih tinggi nilainya terus tidak mau berteman sama dia, nggak begitu. Cuma memang kan makin tinggi kita, makin tinggi semesternya itu kayak makin banyak kenalan, banyak teman-teman yang itu yang terjadi sama temanku. Ada di dia ada lagi temannya yang lain yang sama lah, sebenarnya kita sama-sama jadi cuma mungkin saya kayak merasa susah kalau misalnya yang awalnya kita sendiri terus juga ada orang baru gitu. Jadi mungkin karena saya tanpa disadari mungkin kayak nggak nyaman sama teman barunya, temanku. Jadi bukan nggak nyaman kenapa, mungkin karena memang nggak cocok kan ada beberapa orang yang tidak lagi sih begitu. Jadi kalau sama-sama pasti dari diamnya terus kita tidak cocok. Jadi kayak yang begitu biasanya yang sama terus juga kayak teman bisa sama semua orang, cuman nggak ada yang teman yang betul dekat gitu. Teman bisa sama semua orang tapi nggak ada yang betul dekat. Nah sekalinya ada yang dekat itu, terus yang dekat itu punya teman baru yang lain yang lebih banyak menyita perhatiannya temanku, saya jadi kayak merasa apa ya, pokoknya tidak nyaman lah, tidak suka. Ya ada lah perasaan tidak suka itu, tapi bukannya bukan juga yang benci dan tidak mau berteman sama itu, tapi memang tiba-tiba menghindar itu kayak mungkin itu tidak saya sadari, rasa saja kalau itu waktu sendiri yang merasa memang ada tidak bertemu bisa teman, cuma memang itu merasakan dan caranya saya membiasakan cara itu memang begitu, kayak menghindar memang mungkin iya bisa dibilang menghindar dari situasi itu. Menurutku kenapa saya menghindar, karena supaya tidak jadi konflik kan ada perasaan tidak nyaman itu, jadi
Kenapa kita sengaja? Tidak, oke, 6 tadi. Kenapa kita kasih begitu? Kenapa kan untuk dilima kita pasti sama. Dan kita sudah dibanding nangka dengan tulang. 6-nya. Oh, iya tapi 6 tadi juga. Apa yang bukannya hati itu kayak lihat terhadap sesuatu yang 5-0. Iya, turun kosongnya. 2-5 lagi saya. Kita semua nih. Pintu 2. Baru pagi itu 6. Kasih itu yang Udah pas pagi sama kan? Pas 2. Kalau kau kasih keluar, beli kan juga Tidak bisa sekarang. tidak pilihan belakang itu. Kayak pulang dari kampus itu langsung ke Tidak bisa, kita harus ini yang Kau kasih. yang buat Itu satu, jadi nomor satu pikiran-pikiran yang harus Iya. kita itu malah Pagi sore jadi di kolam. kayak tiba-tiba kepikiran saja kenapa bisa dulu 5-0 Lalu Ada bisa saya, berapa? kenapa Sore bisa atau kayak maghrib? gini, apa sih yang sebabnya? Maksudnya memang Saya kira bisa sengaja. pasangkan udah ada. Akarnya juga begitu, saya lebih ke kasih Yang luas. jangka Wah, boleh kan? Oh. Ini ini apalagi ini satu miliar ini. itu Satu miliar. takut 500. Dan bagus itu bantu bank juga itu. pasti malah menurun dari sana. dari Habibahnya sendiri dari semester lalu kan bisa dibilang Habibah ini kayak banyak temannya dekat ada teman yang support Bank ini. Kalau ada finalis siap ini. sosialnya Iya. nilainya sendiri nilainya sendiri Woi, dia dihitung kan? kalau semester ini Ayo, sama aja. atau tetap bisa Ya, jadi masuk ke itu. Intinya itu. Sudah jadi konsul. Dia kan akan terlahir. Dia tak berpikir gimana itu kan. Lari-lari. Tapi banyak di kalah tuh orang penjara satu. Banyak kan? Kalau ada itu biaya juara dia orang bodoh. Yang aku bilang ini nanti ya Nggak pikir pusing orang saya lawannya. Bali nanti. Jadi Iya. belum tahu Wah, makanya saya bilang. Jadi kalau dari apa yang Makanya saya bilang kan. Belum lagi Bali. Ikut Jauh dari keramaian. apa yang sudah Berapa di jalan kan? bulan 25 bagus Kan bulan tahun depan sebelumnya deh Iya, 2026 kok. Makanya saya bilang ini kan tapi nilai tetap aman ganti Bali. dari semester lalu sampai sekarang Ini saya nak main. Istri saya kan dikatakan namanya istri dari Iman. Iya. Bawa semua istrinya. Iya. Oke. Habibah merasakan dari semester 3 sampai sekarang ada hal yang lain kayak menurutnya Habibah ada pengalaman yang bisa membuat Habibah Teman kampung kan ada 10 orang yang diambil semua. tapi semester ini intinya Habibah sendiri ataukah Habibah tidak memiliki Saya 2 bulan sebelum anu di sana. Cuma nanti paling rendah 3,5. Apa? Paling rendah 3,5 satu. Paling rendah. Apanya? Konstruksinya. 950. Paling rendah. Nah, kamu nggak tahu. Kalau mulai Banyak banyak. mau Jangan. komunikasi dengan keluarga. Jadi tapi saya cukup hubungin jadi kayak lagi tujuan awalnya itu Jadi itu yang banyak. ya sumistir bang. Iya. Bisa nyebar. Sekalian anu, sekalian mubes. Kamu masih tidak pulang sebelum. kalau saya Kalau lagi 10. muncul-munculnya itu Bagusnya sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. biarkan saja terus Enggak saja ini di Bali nanti. Semuanya kemarin bulan 6 tapi ada ulang tahunnya ini. Pesantren yang cuma dulu jadi. kamu juga Bapak minta jangan dia. sendiri juga kayak masa mau terus Makanya bagus. Bulan Ramadan di tahun depan kan? haruslah semangat gitu ya. Masa Makanya nanti nanti kalau ini misalnya kan takut ini masa mau dibiarkan bungkus dipercepat. jadi ya Bungkus kawan enggak? Rencana bulan 10. Bulan 10 apa kan? Hari ini. Makanya bagus kalau kita ini kan dia bilang memiliki seorang kakak
bagus di nanti Walaupun kamu ada kesepakatan Kita kan bukan juga ini kesepakatan ada di sana sekarang saling sebentar bicarnya dan di beda rekannya di bola sendiri ada jabatan anu ini semua Irfan rekannya sendiri kita ya punya ya termasuk Irfan tapi pokoknya nanti teman faktor sosialnya ya ada termasuk juga sekarang yang sebenarnya pertimbangan nanti itu di ataukah hanya aturan ada siapa hanya di sekretarisnya faktor keluarganya saja. anak-anak lah itu nanti ketua harian kan jangan ketuanya ketua satu ketua dua sekretaris jangan ketua kasih 0,92 wakilnya itu anak 9 nih supaya yang apa yang rapi ini. selalu naik masih terus ayo soal kemana tidak mau main saya Kalau dari kan tadi keluarga sudah mendukung juga cuma ekspektasi di keluarga yang membuatnya lebih tinggi. saya juga Ada hal yang setuju bukan itu kalau umpamanya temannya sendiri siapa apakah nanti ada hal yang ketuanya beda kayak kalau saking dari lokasi sosialisasi tidak baik apakah tidak baik apakah bisa di bawah di dekat contohnya kamu cukup bagus. Iya, Jadi bawa belakang temannya sendiri apakah pernah nomor 2 dari sini ya Di tengah. tanya apa kayak bahas Sebab belakang kamu milikku sih ada hal kecemburuan dari kita sendiri kalau misalnya temannya lebih tinggi nilainya atau Pas di apartemen kan. berbeda yang jalan anu ini jalan ini ya Tapi ada orang ke pertama kan. Paling depan. Makanya di belakangnya itu apartemen. harus memakan itu kan kalau dari mau ke ini tapi kita lewat Topas Dia orang pertama. ujung itu anu yang mampir yang kelihatan pinggir jalan Kalau ujung tapi kita ini di belakangnya dua belakang kan dulu 6,5 kecil yang kecil kecil lu kecil dari orangnya bisa sendiri tidak sampai 6 oh yang 4 lagi tidak kan apa sih yang tidak sampai kita 5 sampai tidak hanya bilang oh ya sesuatu lebarnya tidak sampai ada 5 hal yang kayak ciri-cirinya dari kerja Cuma 2 lantai. dari keluarganya kayak contohnya tadi Kalau Iba kan misalnya itu Iba sendiri yang kayak dia dan orang tuanya untuk ada hal yang ciri-ciri yang dia rasakan juga dari ciri-ciri orang ada tua tanah yang kosong di situ kayak, paling "Kamu nasi sebenarnya tanah begini subur kak begitu dia mau kan dapat juga gitu sendiri kayak Itu dia bebas di sih. rumah atau kalau di Habibat keluarganya sendiri sudah bilang kepada orang tuanya bahwa jangan berekspektasi tinggi karena Di daerah mana? yang kalian di daerah pikirkan anu begitu kanal sudah anu itu ada sih kerjanya sendiri yang apakah jembatan ada berapa hal Tedopuli Jembatan ke berapa? berarti jembatan jembatan satu satu berarti dekat rumahnya suatu Masih masuk. jadi kan tanah kosong dia mau agakkan ini mencari program untuk bangun masjid Berapa kali berapa? jadi kalau kita beli itu baru gitu Berapa kali berapa? setengah kota itu Berapa kali berapa luasnya? bagus lagi berapa itu satu rumah weh luas itu kurang apa Berarti 12 saja. bukan kuning aja ya baru ini kita ke sana kita 700 itu saya itu sedang berhasil sukses lagi kita juga Iya. karena faktornya dinilai anjam Peserta kenapa terjadi. kinerja jauh mis dan ada perspektifnya tidak belajar Wah, sama Almi yang dekat itu tidak nggak tahu pindah tinggal di situ apa faktor yang bisa menjauh nah itulah saya bilang yang nanti bisa kalau menjauh besok dari kan sana. dekat aja Kan dulu bisa ada sana Bagaimana kakak sama masuk kakak sendiri kan? depan sendiri oke
belajar sendiri. Apa yang punya kita Faisal Santi itu PKKBE. kami lagi belajar sekarang. Depannya Kamunya rumah sakit kenapa? sebelum rumahku ada belok kanan. Karena mungkin kayak waktu kecil jarang ke Dia harus sebelah C. Tapi Bagus iya, sekali. iya. Karena teman-teman tidak ada di dekat Iya. rumah. Bahkan kalau kan tetangga bukan ini. Berarti kita ada depan. ada orang. Tidak, di pas di pojok dalam. Waktu kecil kayak Tapi belajar masih masih dia. Iya, iya, masih jalan. bisa aku nggak ada sih kayak. Tapi bagus sambung karena itu dengan karena apa Mas ya balik. Dari saya sendiri memang dulu bisa dibilang kita pernah bergaul, tidak ada Mungkin Kalau yang kayak pasca Itu yang di sana yang untuk konfigurasi kayak depan ini. Lebih berkurang. Kita saja beli uang ketahuan 650. Ayo. Iya, mereka itu berkat mungkin dari SMP, SMA, terus kayak malas-malas gitu. Benar. Malasnya aku kan karena mungkin Udah bapak mau dari. Firda akhir-akhir ini sering keluar atau sering menyendiri. Dari hal yang Firda rasakan untuk keluar sama temannya itu membuat Firda merasa lega ataukah bisa saja hanya sesaat dan sampai di rumah pikir lagi di tugas. Mungkin nggak sesaat sih, cuman biasa kadang-kadang kan luar kalau biasa dari pagi terus malam mau pulang kok biasa kayak langsung suka tidur, jadi kan yang suka sekali kak kalau misalnya kerja sama temanku terus masih capek nih itu dan itu nih kalau misalkan pulang kadang ibu pikir kan suka tidur ya makanya bisa sekali kalau misalkan pergi ke keluar rumah apalagi Gejala overthinking yang saya dapat dari kita sendiri yang pertama adalah faktor dari keluarganya, faktor dari kakaknya yang takut karena awalnya tidak ekspektasi tinggi, dan yang kedua karena dulu Firda memang bisa dibilang menutup diri dari kecil dan sekarang itu dirinya terbuka, itu lagi terbuka tapi dari faktor dari sosialnya, tapi memang Firda sendiri cari pelampiasan untuk bisa keluar dari masalah itu. Oke. Dan yang ketiga nilainya Firda itu apakah pernah menurun, tiba-tiba naik terus tiba-tiba menurun. Itu yang membuat Firda merasakan apa yang membuat nilainya Firda itu tiba-tiba menurun. Apa yang membuatnya lagi Firda bisa berpikiran kumpul pas deadline? tadi malas sih. Apakah ada faktor lain yang membuatnya Firda sampai malas? Entah dari pasangan, teman, keluarga? Nggak ada sih. Menurut kayaknya saya yang malas deh. Jadi sendiri. Oke. Apa motivasinya Firda supaya apa yang bisa membuatnya Firda supaya bisa bangkit lagi kembali dan malas? Kayaknya jadi kayak mungkin kayak harus sekarang fokus sama apa yang saya ingin dari awal itu kayak harus dapat nilai begini, cuman mungkin ya namanya manusia terus kayak ada istilahnya biasa kayak ada yang aneh Berarti tidak ada faktor apapun selain dari teman, keluarga, sahabat, ataupun pacar, memang dari diri sendirinya Firda. Oke, sebelum itu mau tanya, waktunya nilainya Firda itu pas masih bagus-bagusnya itu ada yang Firda merasakan kayak kepuasan banget terhadap dirinya sampai membangga-banggakan dirinya. pada saat ini sih enggak, karena kayak sekarang namanya manusia biasa kayak saya kalau kita biasa kayak berpikir positif ya gimana kayak biar ini kalau begini nilai itu nggak tahu nanti kalau tahun depan bulan depan begini nilai itu jadi kayak saya juga kayak
tuh mau dibilang kayak manis sekali kan, kayak aku kak lewat nilai kok dari aku kan dari saya orangnya juga kayak aku kak balas belajar 2 kali lah mau dibilang kayak kamu udah belajar 2 kali makanya harus belajar sekarang. Jadi ini aku pas SMA dari nilai ku anjlok cuman kayak aku juga dari psikologi dan alhamdulillah dapat dia. Kalau untuk sekarang kayaknya soal itu soal nilai ya biasa di sini mau naik ya mau turun kali. Dari kerjaan sendiri punya tujuan untuk laude yang kayak orang-orang di luar sana punya mimpi untuk hal itu ataukah Segitu ya namanya di sini biasa tuh pasti kayak oke terlihat sempurna lah di depan orang, cuman mungkin kayak tahu diri aja lah begini lah diri kayak bisa nggak sih lebih biar mungkin ya tergantung dari diriku begitu ke depan gimana. dari kerjaan sendiri sekarang sudah merasakan juga dari apa yang sudah diceritakan ataukah masih ada hal yang tersimpan di dalam hatinya Firda? Walaupun ekspektasi tinggi yang diberikan dari keluarga itu kan tidak serta menjalani untuk keluar dari masalah seperti apa, keluar dari teman, keluar teman-teman, tidak memikirkan sesuatu hal, pulang pun kayak sisa tidur, tidak mengerjakan tugas. Apa yang didapatkan hari ini, apakah kita merasa puas, merasa lega, atau masih ada hal yang tersimpan dalam dirinya? Saya bisa minta ke kami. Dari kami sendiri kita sudah banyak cerita tadi, banyak yang saya dapat karena faktor yang pertama adalah sosial, kami juga menutup diri, tidak banyak bergaul bersama teman-teman. Faktor keluarga, kami merasa bahwa ada suatu hal yang dititipkan dari keluarganya. Kita mau tahu dititipkan yang dirasakan, ciri-ciri yang dirasakan dari kami sendiri itu seperti apa dari 2 cerita teman-teman tadi yang saya dapatkan dari Habibah, karena memang Habibah merasakan dari kakaknya, dari mamanya merasakan ada hal yang memang dititipkan dan begitu juga dengan Firda. Dari faminya sendiri apakah ada yang bisa diceritakan? Kalau saya sendiri itu sebenarnya dari keluarga besar kan, saya sudah meninggal toh, dan saya anak pertama laki-laki, kakak itu perempuan semua, dan saya lanjut kuliah ini tuh merasa dan di sini kak fusionku di kalau lulus kak di sini apakah bisa kak nanti seperti bapakku begitu. Terus itu kan ada juga adik laki-laki toh, bisa kak jadi kakak laki-laki yang bisa diandalkan kak begitu, terus jadi adik dari kakak aku yang bisa diandalkan kak begitu. Jadi ceritanya kami merasa bahwa harus menggantikan sosok seorang ayah terhadap kakak, mama, serta adik. Dari kami akhir-akhir ini ada hal yang memang merasakan kami sudah menggantikan sosok seorang ayah ataukah memang belum sama sekali? Kalau soal itu menurut saya belum ada sama sekali, karena menurut saya sekarang masih dalam proses, dalam perjalanan begitu, tapi di perjalanan juga itu saya tidak tahu apakah mulus apakah sampai itu yang saya tidak tahu, itu yang buat saya overthinking selama ini. Akhir-akhir ini perjalanan kami itu seperti apa yang dirasakan, bisa diceritakan? Kalau soal itu mungkin kurang mulus sih, karena saya kan kuliah ini ekspektasi ibu bisa kuliah secara mulus sekali begitu, kayak kan saya punya teman di beberapa lain, dia itu tugas-tugasnya kayak tidak kayak tugasnya kayak tugas-tugas SMA atau sering nongkrong dia. Kalau saya di jurusan itu sekarang kan tugasnya itu terbilang ada terus setiap hari, setiap minggu, dan pengumpulan itu bertumpuk-tumpuk, kayak tugas itu bertumpuk-tumpuk yang mana harus dikerjakan dulu, itu
Itu yang buat saya bingung yang pertama. Terus yang kedua itu tadi saya bingung kenapa jurusan tuh sekarang itu begini tugas-tugasnya. Nah, terus yang buat saya overthinking itu apakah ini cocok dengan visi saya yang selama ini saya berikan, apakah ini memang jalannya dari Tuhan untuk saya begitu supaya saya bisa sampai di titik tujuannya gitu. Kalau misalnya ini dari Tuhannya sendiri, apakah kami ikhlas untuk menjalani hal yang kami jalani sekarang, ataukah kami ingin merasa keluar dari fakultas tersebut? Itu yang salah satu yang buat saya overthinking selama ini. Saya selalu bertanya-tanya apakah kalau memang ini jalannya untuk saya berjalan terus, tapi ada saat-saat di mana saya pernah berpikir tentang keluar kayaknya dari dunia perkuliahan ini kayak bukan sebenarnya arahku visionku di sini sebenarnya begitu. Kami pernah merasakan ingin mau keluar dari fakultas yang kami jalani sekarang. Terus kalau memang Tuhan sudah berkata kami memang passionnya apa dari Tuhan sendiri jalannya di situ, kami mau jalan itu terus. Dari kami sendiri juga memang sebenarnya ikhlas untuk jalani. Saya juga mau bertanya bagaimana terkait dengan faktor-faktor yang dari luar dari overthinking yang dirasakan kami, entah dari sosial seperti dari teman-teman tadi, adakah dukungan dari temannya atau hanya dukungan dari keluarganya saja? Kalau soal lingkungan sosial itu sebenarnya saya tidak pernah cerita tentang overthinking kepada orang lain begitu toh. Tapi menurutku teman-teman kalau bisa diceritakan, tanya kalau ada masalah-masalah kecil begitu, ini selalu dikasih solusi. Jadi menurut lingkungan sosial kita mendukung dari orang tua yang mendukung, saya juga mendukung. Kami sendiri punya pasangan atau tidak? Kita juga bertanya mengenai nilainya Fahmi, apakah nilainya Fahmi sempat tinggi terus tiba-tiba menurun? Kalau soal itu kan saya dulu waktu kecil dulu tuh, waktu SD, saya bisa dibilang siswa yang cukup ambis, cukup pintar begitu, jarang keluar dari lima besar. Tapi pikiran saya itu berubah ketika saya meninggal waktu SMP kelas 2 kalau tidak salah. Itu kayak bingung ke arah tujuan hidupku itu di mana, bagaimana. Jadi semenjak itu yang membuat nilai saya menurun itu, karena saya bingung sebenarnya tujuan hidup saya ini bagaimana. Fahmi sendiri masuk ke fakultas tersebut lewat jalur apa? Kalau itu jalur tes. Berarti bisa termasuk Fahmi adalah orang yang pintar karena lewat jalur tes, tidak semua orang bisa lulus jalur tes. Pas Fahmi jalani masa tes tersebut, apakah Fahmi sempat merasa overthinking di situ bahwa nilainya ini tidak sesuai dengan apa yang Fahmi pilih di jurusan tersebut? Iya, kalau bisa bilang jadi kan Fahmi ikut jalur tes KPK, bisa dibilang nilainya itu bagus. Bisa dibilang Fahmi memang belajar yang kayak memang sungguh-sungguh. Nah, saya di sini mau bertanya, apakah Fahmi sudah mulai merasakan overthinking itu dari pas tes UTBK karena dari fakultas yang Fahmi pilih kan bisa dibilang fakultas berat ya, yang kayak susah untuk orang bisa tembus, tidak semua orang bisa masuk. Itu mulai Fahmi merasakan overthinking di situ, ataukah pas masuk di jurusan itu baru Fahmi merasakan overthinking? Yang saya rasakan itu mungkin pas masuk di fakultas, karena kan waktu tes sebenarnya saya tidak belajar bagaimana, itu paling lihat tutor dari YouTube atau dari
beranda TikTok biasanya kan lewat begitu tes-tesnya UTBK. Nah pas saya lulus itu saya sebenarnya juga tidak nyangka bisa lulus. Terus saya tanya orang tua ambil atau tidak, orang tua kembali kepada saya, dari kau mau ambil atau tidak begitu. Dan kemudian saya ambil, pas masuk ternyata itu tadi tidak sesuai ekspektasi, toh? Karena di dalam pikiran saya dulu itu perkuliahan itu asik sekali, jarang ada tugas begitu. Nah pas saya masuk ternyata berbeda sekali 360 derajat di jurusan ini. Jadi kita nih overthinking dimulai pas pas masuk perkuliahan yang overthinkingnya tinggi sekali ya, karena berpikir bahwa bakal santai-santai di fakultas ini nyatanya membuat kami bingung sampai stres, sampai pusing. Dari kaminya sendiri masuk overthinking itu ada hal yang kayak entah dari pola nafsu makannya kami itu menurun ataukah sama sekali tidak. kalau dari faktor pola makan tidak ada di sini yang berubah. Kayak pikiran kan sebenarnya kalau di faktor fisik sebenarnya tidak ada yang mempengaruhi oleh Sosial tadi mendukung, keluarga juga mendukung, makan juga bagus dan yang lain juga bagus. Dari saya sendiri ke Fahmi, apa Fahmi sudah merasa lega ataukah ada hal yang masih Fahmi ingin mau ceritakan? sendiri mungkin sudah merasa lega karena kan sebenarnya saya untuk cerita saya pengalaman tentang overthinking. Saya lempar ke Habibah. Tadi Habibah cukup banyak saya dapat dari keluarga, dari teman, dari Habibahnya sendiri. Habibahnya cukup bagus untuk hari ini. Apakah yang Habibah rasakan pada hari ini cukup lega ataukah masih ada hal yang Habibah ingin tanyakan? Cukup. Dari sesi pada siang hari ini mengenai overthinking, saya sudah mendengarkan dari keluhan teman-teman. Apa yang diceritakan pada hari ini itu menjadi keresahan kita bertiga dan berempat. Mungkin jika ada sesi selanjutnya kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Pada hari ini juga teman-teman sudah merasakan lega, sudah cukup puas dalam menjalani hidup, menjalani apa yang terjadi, tidak mengikhlaskan lah bisa juga dibilang. Yang penting jalani saja. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali. Berapa? Banyak sekali, takut kita yang paling banyak.